Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada? Hari ini kita akan belajar tentang pengujian hipotesis. Hipotesis statistik. Pengertian dari hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu populasi atau lebih. Kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis statistik tidak diketahui secara pasti kecuali apabila semua populasi diamati. Atau bisa juga diartikan bahwa hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus kita buktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Nah, fungsi hipotesis ini adalah untuk membatasi dan memperkecil ruang lingkup suatu penelitian sehingga memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data. Jenis-jenis hipotesis statistik ada 3, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Lalu hipotesis komparatif adalah suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi terhadap dua variabel. Hipotesis asosiatif adalah suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Jadi yang hipotesis deskriptif ini apabila kita ingin meneliti yang di mana variabelnya itu hanya satu atau tunggal. Lalu kalau yang hipotesis komparatif, di sini kita akan meneliti dua variabel yang nantinya akan kita bandingkan dua variabel tersebut. Lalu untuk yang asosiatif, di sini ada dua variabel, tetapi kita akan mencari tahu atau kita akan meneliti apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, dari hipotesis statistik nanti akan muncul hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H0 ini adalah suatu hipotesis yang dimana kita rumuskan itu dengan harapan kita itu untuk ditolak. Ya, lalu hipotesis alternatif ini adalah hipotesis tandingannya atau kebalikannya dari hipotesis nol. Ya, hipotesis alternatif ini biasanya ada dua, kita bisa menyebutkannya dengan HA atau H1. Ya. Nah, ini adalah contoh penyusunan hipotesis. Untuk yang pertama, contoh untuk hipotesis deskriptif. Kembali lagi ke pengertiannya. Hipotesis deskriptif adalah suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Jadi variabelnya ada satu. Jadi misalnya saya ingin meneliti sebuah restoran bakso, ya warung bakso. Di sini misalnya bakso beranak di Banjarnegara. Apakah bakso yang dijual itu mengandung borak atau tidak? Nah, untuk hipotesis nolnya, karena hanya ada satu variabel, variabelnya yaitu bakso yang ada di restoran tersebut, maka bakso yang ada di restoran bakso beranak Banjarnegara mengandung borak. Ini adalah H0-nya, hipotesis nolnya. Lalu hipotesis tandingannya, HA atau H1 sama saja, kebalikannya. Ya, berarti HA-nya adalah bakso yang ada di restoran bakso beranak Banjarnegara tidak mengandung borak. Nah, jadi H0-nya harapan kita itu menerima HA, ya harapan kita sesuai dengan fakta yang terjadi, harapannya adalah bakso yang ada di restoran tersebut itu tidak mengandung borak. Ya, jadi HA-nya ini yang tidak mengandung borak, H0-nya yang mengandung borak. Ini hipotesis deskriptif karena ada hanya satu variabel saja, variabel penelitian. Lalu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif tadi membandingkan antara dua variabel. Jadi kalau misalnya H0-nya kita akan membandingkan hasil belajar siswa kelas 7A sama dengan hasil belajar siswa kelas 7B, maka HA-nya atau hipotesis tandingannya adalah hasil belajar siswa kelas 7A tidak sama dengan hasil belajar siswa kelas 7B. Jadi kita berharap bahwa jika kita melakukan penelitian menggunakan metode pembelajaran yang baru, nah diberikan kepada kelas 7A dan kelas 7B, misalnya kelas 7A pembelajaran konvensional, kelas 7B pembelajaran yang menggunakan metode baru, tentu harapan kita adalah kelas 7B ini
hasil belajarnya lebih tinggi ya. Jadi harapan kita itu H0-nya ditolak ya, karena kita menginginkan bahwa ada perbedaan antara kelas 7A dan kelas 7B. Tentu harapan kita ingin melihat atau harapan kita hasil dari belajar siswa kelas 7B itu lebih tinggi dari hasil belajar siswa kelas 7A. Nah, untuk hipotesis HA-nya atau tandingannya, berarti kebalikannya dari H0. Hasil belajar siswa kelas 7A tidak sama dengan hasil belajar siswa kelas 7B. Lalu yang hipotesis asosiatif, tadi hubungan ya dari dua variabel tersebut, apakah dari dua variabel penelitian, apakah ada hubungan ya. Jadi misalnya H0-nya kita akan meneliti apakah gaya belajar siswa itu mempengaruhi prestasi belajar. Nah, di sini saya ingin melakukan penelitian misalnya di SMK Bina Mandiri. H0-nya gaya belajar siswa kelas 10 SMK Bina Mandiri mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, HA-nya kebalikannya atau tandingannya bahwa gaya belajar siswa kelas 10 SMK Bina Mandiri tidak mempengaruhi prestasi belajar siswa. Ya. Jadi itu contoh hipotesis dari ketiga jenis hipotesis. Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik itu yang pertama hipotesis harus sesuai dengan fakta ya. Jadi kita ingin meneliti itu yang sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada, jangan sampai kita mengarang atau mengada-ada. Hipotesis harus menyatakan hubungan ya. Jadi kita akan mencari apakah ada hubungan tadi, ada perbandingannya atau ada pengaruhnya seperti itu ya. Hipotesis harus dapat diuji, ya karena tujuan kita setelah menyusun hipotesis, kita akan menguji hipotesis tersebut. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu tentu ya. Jadi kalian menyusun hipotesis nanti itu harus sesuai dengan ilmu atau disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Ini maaf typo, ilmu ya bukan ilmi. Hipotesis harus sederhana, ya kalian menyusun hipotesis tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu bertele-tele ya. Harus fokus saja kepada variabel dan kita akan menguji apa di situ. Hipotesis harus dapat menerangkan sebuah fakta. Iya, ini hampir sama dengan nomor 1 ya. Jadi begitu. Nah, untuk macam-macam kesalahan di dalam hipotesis itu kita mengenal ada kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 ini menolak hipotesis 0 yang benar. Kesalahan jenis 2 menerima hipotesis 0, padahal seharusnya adalah salah. Ya, jadi di sini ada dibuatkan tabel. Jadi untuk yang kesalahan jenis 1 itu biasa kita sebut alfa, kesalahan jenis 2 yaitu beta. Nah, di dunia kedokteran biasanya menggunakan kesalahan jenis ini, kesalahan jenis 1 atau alfanya itu 1% karena di dalam dunia kesehatan itu melakukan penelitian itu harus akurat ya, harus benar-benar akurat. Jadi kesalahannya peluangnya itu hanya 1%. Tetapi kalau kita di dunia pendidikan, khususnya untuk kalian nanti, kalau melakukan penelitian di dunia pendidikan, ingin meneliti misalnya prestasi belajar siswa atau pengaruh penggunaan model pembelajaran, kesalahan yang kita pakai atau kesalahan jenis 1 itu alfanya adalah 5%. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kita melakukan sebuah penelitian. Nah, di situ ada 100 orang, ya 100 orang di sini ada 5 orang dari 100 orang tersebut yang tidak mau menerima keputusan yang tepat atau tidak mau menerima hipotesis yang benar atau istilahnya tidak percaya dengan hasil penelitian tersebut karena kemungkinan kesalahan ini itu terjadi ya karena tidak ada sebuah penelitian yang mutlak 100% kebenarannya ya. Jadi kesalahan jenis 1 di dunia pendidikan kita sering menggunakan nanti dengan alfanya 5%. Begitu. Nah, ini untuk metode pengujian hipotesis nanti kita bahas untuk hipotesis yang part 2 ya. Nah, tadi pengertian hipotesis dan kesalahannya sudah dibahas. Oke, nanti kita lanjutkan di part 2.